kembali ya, kick off babak kedua. Persib Bandung menghadapi PSM Makassar. Wow, sebuah percobaan langsung dilepaskan oleh para pemain dari PSM Makassar di awal babak kedua ini. Cepat kembali kali ini tekanan dari Andi Odang. Masih ada Maman Abdurrahman. Andi Odang kembali. Belum terjadi pergantian pemain dari kedua tim. Masih memakai skuad yang sama dalam babak pertama tadi. Kali ini tekanan melalui Atep bagi Persib Bandung. Masih Atep kita saksikan dan langsung diamankan oleh Supriyono. Ya, Supriyono juga seperti terlahir kembali, Rendra. Seperti mendapatkan suatu roh yang baru. Bermain sangat baik di sektor sebelah kanan. Kita tahu bahwa pada saat bermain untuk Persija dia sedikit menurun. Saril Ishak kepada Atep. Tendangan langsung dari Atep tadi. Masih ada Richard Anore Obiora. Diva Tarkas kali ini berusaha memberikan bola kepada Andi Odang. Bagi Persib Bandung, partai malam hari ini menjadi partai yang sangat penting untuk bisa mereka raih poinnya. Karena di pertandingan berikutnya mereka harus melakukan partai tandang. Kedua tim yang memiliki rekor kandang cukup baik sejauh ini di Jarum Indonesia Super League, yaitu menghadapi Persija Jakarta dan PSPS Pekanbaru pada 30 Oktober 2010 dan juga pada tanggal 2 November 2010. Dan tidak itu aja, mereka pun juga akan melakukan partai tandang berikutnya ke Sriwijaya FC pada tanggal berikutnya. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Oh, iya, tadi memang sedikit ada tendangan dari Fandi Edi terhadap Syahril yang tidak begitu tampak oleh wasit. Sehingga memang tidak diberikan pelanggaran bagi tim Persib Bandung yang seharusnya memang nggak penalti apabila memang terjadi pelanggaran di situ. Atep kembali kali ini. Pablo Frances. Eka Ramdhani. Tidak maksimal penampilan Eka Ramdhani di malam hari ini. Ya, memang terakhir bermain dengan Bontang. Kita tahu memang Eka sedikit mengalami gangguan dan bahkan di pertandingan ini pun dia dikabarkan tidak akan diturunkan. Dan memang kita lihat memang kondisi yang belum begitu maksimal bagi seorang Eka. Sedikit agak terganggu dengan penampilannya. Jules Basilio Nambele. Ke dalam. Goran Subara. Lihat dia berdiskusi dengan seorang Christian Gonzalez. Lebar ke dalam Supriyono.
Sedangkan bagi PSM Makassar sendiri, setelah melakoni 4 partai tandang yang cukup berat, mereka akan tampil di kandang sendiri menghadapi Persisa Putra Samarinda pada tanggal 28 Oktober. Ya, satu usaha dari Anar Obiora untuk melakukan placing langsung ke tiang jauh. Dan sedikit terlihat Rendra bahwa di babak kedua ini, anak-anak dari Makassar lebih berani melakukan atau mengambil inisiatif menyerang. Dan disinilah kesempatan juga apabila memang anak-anak Makassar bermain terbuka, mungkin agak sedikit membuka peluang bagi kubu Bandung untuk paling tidak menyamakan kedudukan. Umpan Atep kepada Christian Gonzalez. Dan kali ini peluang dari Sahril Ishak dan masih Sahril Ishak kita saksikan. Ya, dan kali ini wasit oleh Hadi menunjuk titik penalti. Kita lihat pada akhirnya oleh Hadi mengambil keputusan memberikan penalti, dan kita lihat bagaimana kembali sosok seorang Fandi Edi yang melanggar. Gerak dari Sahril tidak begitu jelas terlihat tadi, memang kita akan menunggu bagaimana tayang ulangnya. Umpan jauh dari Atep yang sangat bagus. Oh. Ya, memang walaupun tadi sedikit mengenai bola, namun indikasi untuk melakukan pelanggaran terlihat di sini. Bagaimana tackling dari Fandi Edi. Dan akhirnya oleh Hadi tidak memberikan maaf lagi kepada Fandi dan memberikan pelanggaran penalti. Pelanggaran dari Fandi Edi terhadap Sahril Ishak membuat wasit menunjuk titik penalti. Kita lihat bagaimana terus anak-anak dari Makassar melakukan protes dengan kejadian ini. Atep tampaknya akan mengambil tendangan penalti bagi Persib Bandung. Dan ini sebuah pemandangan yang sedikit berbeda. Biasanya algojo tendangan penalti adalah seorang Christian Gonzalez. Ya, kelihatannya Atep mungkin lebih merasa siap untuk mengambil tendangan penalti ini. Dan kita lihat keputusan wasit tidak bergeming walaupun anak-anak dari Makassar melakukan protes. Dan kembali Goran yang mendatangi oleh Hadi untuk memberikan protes. Sebuah cywar dari seorang Denny Marcel. Dalam kondisi tertinggal Rendra, tentunya juga beban sangat berat bagi seorang Atep untuk mengeksekusi gol. Dan apabila gol tercipta, bahkan ini akan menimbulkan semangat baru bagi timnya. Dan apabila gol tidak tercipta, ini akan menjadikan meruntuhkan mental bermain. Atep kali ini dan gol. 1-1 skor Super Big Match Indonesia Super League dari Stadion Siliwangi Bandung, di mana Atep mencetak gol di malam hari ini yang merupakan gol yang kedua di musim ini bagi Persib Bandung. Iya, cukup dingin. Kita lihat bagaimana eksekusi dari seorang Atep yang memang begitu yakin untuk mengambil tendangan penalti yang seperti kata Rendra tadi bahwa biasanya Elokola yang melakukan eksekusi. Dengan hanya satu langkah menempatkan bola di sektor sebelah kanan gawang dari Denny. Sangat baik. Kita lihat, ya, 2-3 langkah menghujam gawang dari Denny Marcel, menyamakan kedudukan 1-1 bagi tim Maung Bandung. Jadi sama kuat kali ini skor pertandingan antara dua tim yang sama-sama telah mengoleksi 5 gelar juara di era perserikatan. Di mana PSM Makassar adalah juara di era perserikatan pada tahun 1991-92 itu yang merupakan yang terakhir, dan pertama kali mereka menjadi juara pada tahun 1957. Sedangkan Persib Bandung terakhir kali menjadi juara perserikatan pada era perserikatan terakhir pada tahun 1994. Dan pertama kali mereka menjadi juara di tahun 1937.
Ya, apa yang terjadi dengan Goran kita lihat selalu memprovokasi wasit untuk melakukan protes. Saya pikir oleh Hadi juga harus sedikit tegas dengan protes-protes yang dilakukan oleh Goran. Dari babak pertama tadi dia selalu melakukan protes yang saya pikir harus diambil sikap tegas untuk menyelamatkan jalannya pertandingan tentunya. Andi Odang. Haryono. Oh, Kanan berikutnya dari Baihaki Kaizan. Bola langsung dibuang saya tadi oleh Jaisman Triasti dan Marwan Sayede tampaknya dimasukkan. Kita saksikan Marwan Sayede menggantikan Hendra Ridwan. Inilah dia Marwan Sayede yang juga menjadi bagian dari Pelita Jaya musim lalu dan menggantikan seorang Hendra Ridwan. Diharapkan tentunya mengharapkan serangan balik dilakukan oleh para pemain PS Makassar dengan memasukkan seorang Marwan Sayede yang memiliki kecepatan cukup baik. iya, karakter pemain yang diganti berbeda. Kita tahu bahwa Henry Ridwan lebih banyak berpoten atau bermain di sektor pertahanan, gelandang bertahan, dan di sini dengan masuknya Marwan, kita tahu bahwa Marwan pemain yang punya skill yang sangat baik dari sektor sayap dan menyerang, dan ini adalah suatu keputusan untuk juga berani keluar menyerang dengan perubahan yang dilakukan oleh tim Makassar. Haryono kali ini. Eka Ramdhani. Baihaki Kaizan. Kembali tekanan melalui Jules Basile Onambele. Marwan Sayede. Umpan yang cukup baik Marwan Sayede. Dan kita saksikan flying header dari Nova Arianto. Belum mencetak gol Marwan Sayede bagi tim PSM Makassar musim ini. Lempar ke dalam Fandi Edi. Wow, terjadi pergumulan di depan gawang. Masih bisa diamankan oleh Markus Haris Maulana. Wasit meniup peluit. Ya, tampaknya Richard Anore Obiora. Oh. Ya, memang sedikit terkena kaki dari Markus Harrison tadi pada saat Markus menangkap bola. Atep mencetak gol melalui titik penalti. Kita saksikan mengarah ke pojok kanan dari gawang Denny Marcel. Markus Haris Maulana kali ini. Atep. Christian Gonzalez. Kerjasama dia tadi dengan Pablo Frances. Serangan balik Andi Odang. Masih ada Maman Abdurrahman. Jules Basile Onambele. Ya, maksud long pass tadi sangat baik sebenarnya dari Haryono, namun arahnya lebih mendekat ke gawang tadi dan dilepas saja oleh Denny Marcel. Kita saksikan bagaimana Pablo Francis layaknya seorang ball boy. Ya. Menyiapkan bola bagi Denny Marcel untuk mempersingkat waktu tentunya.
Jovo Vukovic. Kembali Atep. Andi Odang membantu pertahanan. Sebuah tarikan kostum yang dilakukan oleh Atep. Ya, Andi Odang juga bekerja sangat keras, Rendra. Kita lihat juga walaupun posisi sebagai striker, dia juga berusaha untuk bertahan sama baiknya dengan dia menyerang. Marwan Sayede kali ini 2 tendangan langsung. First time yang dilakukan oleh Marwan Sayede. Ya, satu spekulasi yang cukup baik, namun walaupun arahnya memang masih lebih mengarah kepada Marcus. Saril Ishak. Eka Ramdhani kembali kepada Saril Ishak kali ini. Tekanan dari Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez disaksikan. Berusaha melewati Goran Subara. Datang kali di Baihaki Kaizan. Umpan dalam kotak penalti. Mulai ada variasi permainan yang diterapkan oleh Persib Bandung di babak kedua ini. Namun tetap Rendra, kita lihat tadi bagaimana banyaknya menumpuknya pemain dari PSM Makassar. Yang tidak sebanding dengan pemain menyerang dari Persib Bandung. Sehingga akhirnya bola gampang untuk di clearance. Marwan Sayede. Saksikan perebutan bola Marwan Sayede dan juga Pablo Frances. Cukup keras memang. Kembali Marwan Sayede kerjasama dengan Richard Anore Obiora. Lemparan ke dalam bagi PSM Makassar. PSM Makassar di musim ini merupakan tim dengan rata-rata usia nomor 2 termuda setelah Pelita Jaya. Di mana rata-rata usia para pemainnya adalah 24,97 tahun. Lemparan ke dalam, Supriyono. Baihaki Kaizan, wow. Clearance yang hampir berbahaya, berbelok arah. Namun masih untuk Marcus bisa mengantisipasinya. Iya, terlihat justru memang dengan gol yang tercipta malah PSM justru lebih berani sekarang keluar menyerang dengan masuknya Marwan. Pertandingan semakin terbuka. Christian Gonzalez kan. Masih bisa diamankan oleh Denny Marcel. Ya, luar biasa sekali kita bagaimana sepersekian detik kesempatan yang dimiliki oleh Eloko Gonzalez dengan kekuatan kaki kirinya melakukan syuting yang sangat-sangat deras, namun sigap sekali Denny Marcel dengan posisi yang sangat tepat untuk menangkap bola. Kita lihat di sini keras sekali, namun arahnya memang sangat tepat kepada Denny. Christian Gonzalez sudah mencetak 2 gol dan masih terus memburu golnya untuk bisa kembali merebut gelar top skor yang pernah 4 kali ia raih. Marwan Sayede dan kali ini first time-nya masih bisa diamankan oleh Marcus Harrison.
Ya, kita lihat bagaimana kembali potensi-potensi bahaya dari anak-anak Makassar yang sedikit merepotkan Marcus Horizon. Bagaimana tadi half volley yang dilakukan oleh Marwan Saide sangat baik. Namun Marcus masih bisa memblok bola tadi, menyelamatkan gawangnya. Sedikit aneh justru malah bagaimana setelah Persib Bandung mencetak gol dari penalti, malah mereka lah yang sekarang under pressure, tekanan demi tekanan dari anak-anak Makassar. Melihat dari kondisi yang ada, kita melihat memang sebenarnya ada nama-nama yang masih bisa diberikan kesempatan untuk bermain bagi tim Bandung. Di situ ada Avandi, super sub, bahkan juga kita tahu di situ juga masih ada Siswanto dan Erlangga. Christian Gonzalez kali ini. Ada Goran Subara. Cukup tenang penampilan dari Goran Subara tadi untuk bisa menghalau tekanan Christian Gonzalez. Richard Anore Obiora memindahkan bola kepada Marwan Saide. Tampaknya Marwan Saide menjadi poros serangan kali ini bagi tim PSM Makassar. Jules Basilio Nambele. Kembali kali ini kita saksikan Supriyono umpan di dalam kotak penalti dan kembali sundulan dan terjadi perebutan bola. Masih bisa kembali diamankan oleh Marcus Haris Maulana. Kita lihat bagaimana kembali Marwan Saide yang membuat suatu perubahan di sektor pertahanan atau penyerangan bagi tim Juku Eja. Merepotkan sekali lini pertahanan dari Bandung. Sahril bin Ishak. Eka Ramdhani. Wildan Syah. Bali Sahril Ishak. Baihaki Kaizan. Jules Basile Onombele. Bola daerah kepada Richard Anore Obiora yang kali ini bermain free roll. Dan Richard Anore Obiora ke tiang jauh menuju Marwan Saide. Goran Subara. Datang kali ini Richard Anore Obiora dan Richard Anore Obiora kita membentur misar gawang dan masih ada sebuah sundulan dari Marwan Saide. Luar biasa kita lihat bagaimana justru inisiatif anak-anak Makassar yang berkali-kali merepotkan pertahanan dari Bandung. Kembali kita lihat eksekusi dari Anore Obiora sangat berkelas walaupun mengenai tiang. Kanan kali ini, Denny Marcel masih bisa menggagalkan Persib Bandung. Permainan lebih terbuka di pertengahan babak kedua ini. Ya. Saling silih berganti melakukan tekanan. Ya memang sangat menarik Rendra, kita lihat kedua tim sudah berusaha untuk keluar menyerang, untuk mencuri gol kemenangan. Kita akan lihat siapa atau tim mana yang lebih fokus, konsentrasi menyerang dan bertahan yang lebih baik. Saya pikir akan bisa menangkan pertandingan ini. Kita saksikan bagaimana tadi tekanan dari PSM Makassar dan kali ini Marwan Saide kembali. Richard Anore Obiora. Kembali kepada Marwan Saide. Dan Marwan Saide bertubi-tubi tekanan dari PSM Makassar kali ini. Ya, kita lihat bagaimana Marcus sedikit frustasi dengan rekan-rekannya yang sudah mungkin semakin melemah dari segi pertahanan dan begitu gampang ditembus oleh Marwan yang begitu leluasa melakukan syuting-syuting dari jarak yang sangat jauh. Marcus pun hampir saja salah mengantisipasi bola. Sebelum mengenai badannya, bola juga memantul ke tiang yang akhirnya juga memberikan sepak pojok bagi PSM Makassar. Jejen Zainal Abidin tampaknya dimasukkan untuk bisa sedikit memberikan warna baru dan memberikan tekanan kepada PSM Makassar. Seorang anak muda jebolan PS atau Persib U21, Jejen Zainal Abidin.
Kali ini adalah Christian Gonzalez, masih Christian Gonzalez, berikan bola kepada Pablo Frances. Pablo Frances duel kali ini dengan Goran Subara. Pablo Frances. Direbut bola oleh Divat Arkas. Ya, kehilangan keseimbangan tadi, Pablo. Saril Ishak menuju kepada Jejen Zainal Abidin. Iya, dengan masuknya Jejen yang diplot bermain di sektor sayap menggantikan posisi dari Saril, sehingga terjadi pergeseran. Saril bermain di sektor tengah menggantikan posisi dari Eka Ramdhani, yang memang Eka sedikit terlihat dipaksakan untuk bermain, Rendra, dengan posisi atau kondisi yang tidak 100% maksimal. Pelanggaran. Marwan Saidi benar-benar memberikan angin segar kepada penampilan PSM Makassar di babak kedua ini. Di pertemuan musim lalu, ketika pertandingan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, Persib Bandung unggul 2-0 atas PSM Makassar. Ketika itu Eka Ramdhani dan Christian Gonzalez lah yang mencetak gol bagi Persib Bandung. Pelanggaran dari Jejen terhadap Oliora. Ya, Rahmat Afandi, super sub yang mencetak gol ketika Persib unggul 5-1 atas Persibo Balikpapan, dimasuki menggantikan Pablo Frances. Ya, tampak untuk bisa meredam tekanan dari PSM Makassar, Persib Bandung mencoba memasukkan pemain-pemain bertipikal menyerang. Ya, dua pemain super sub pada saat bermain melawan Bontang FC. Persiba. Persiba maksud saya, kita lihat mereka dimasukkan di babak kedua ini, dan ini adalah satu harapan baru bagi tim Maung Bandung untuk paling tidak mencuri gol atau kebalikannya. Atep. Iya, keras sekali kita. Iya, terjangan dari Wildansyah tadi mengenai bagian lutut dari Marwan, namun tidak terlihat oleh wasit. Kembali protes dilakukan. Memang agak sedikit bekerja keras di babak kedua ini wasit oleh Hadi, karena memang kita lihat begitu banyaknya pemain-pemain keras yang sudah mulai diperlihatkan kedua tim. Drop ball dari wasit oleh Hadi. Marwan Saidi kembali masuk. Lemparan ke dalam bagi PSM Makassar. PSM Makassar pun pernah menahan seri Persib Bandung di kandangnya, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2009. Ketika itu adalah musim kompetisi 2008-2009 dengan skor 0-0.
Atep kali ini. Menuju kepada Jejen Zainal Abidin maksudnya. Datang Haryono dan Haryono kali ini. Tampaknya mengenai salah seorang pemain dari PSM Makassar dan menghasilkan sebuah sepak pojok. Inilah dia Haryono yang memang dalam kondisi deadlock sering melepaskan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Ya, keputusan tadi dari Haryono melakukan shooting memang sangat baik. Begitu sulit kembali menembus pertahanan dari Makassar. Sepak pojok bagi Persib Bandung. Jejen Zainal Abidin. Jovo Čukovic. PSM Makassar baru mencetak 4 gol. Dan dari 4 gol itu juga hanya dicetak oleh 2 pemain, yaitu Andi Odang dengan 3 gol dan juga Goran Subara dengan 1 gol. Meninggalkan lapangan permainan, sebuah crossing tadi. Dilepaskan oleh Jeki Pasarela. Ya, kita lihat bagaimana raut wajah dari Robert Albert yang terus mencermati permainan dari anak buahnya tentunya. Andi Odang yang merupakan pemain paling senior di kubu PSM Makassar musim ini. Harus ditanduk keluar lapangan. Supriyono lemparan ke dalam. Novarianto langsung mengamankan daerahnya. Haris Maulana langsung bola kirim ke depan menuju pada Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez, cukup baik Christian Gonzalez menuju kepada Atep dan inilah dia sebuah percobaan dan masih Atep kita saksikan. Masih ada Goran Subara. Ya, terlihat mungkin sudah lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan atau mungkin juga pada posisi offside. Oh, ternyata justru malah sepak pojok. Apa yang terjadi? Ya, tampaknya offside terlebih dahulu. Ya, memang terlihat tadi bola rebound tadi memang lebih mengarah kepada pemain Persib yang pada posisi offside. Ya, kembali kita lihat deadlock dialami oleh tim Maung Bandung sebagai tuan rumah. Terlepas dari gol tercipta dari set piece penalti tadi, Rendra, praktis memang memasuki menit akhir ini tidak begitu banyak strategi yang keluar atau set play yang ditunjukkan anak dari Maung. Oh, sangat berambisi sekali Jejen. Ingin kembali mencoba peruntungannya melakukan syuting dari jarak yang sangat jauh.
semakin panik. Kita lihat bagaimana Jovo di menit-menit akhir. Pemain-pemainnya tidak bisa mengkonversikan permainan menjadi gol. Varianto, 10 menit terakhir. 10 menit yang juga tentunya membuat hati dari pelatih Jovo Vukovic cukup berdetak kencang. Karena apabila pertandingan ini berakhir dengan skor 1-1, jadi sebuah hal yang sangat berat bagi seorang Jovo Vukovic untuk bisa terus menjadi pelatih kepala Persib Bandung. Dan kali ini adalah Christian Gonzalez. Wow! Rahmat Afandi, tendangannya hanya tipis di atas gawang dari Denny Marcel. Iya, hampir saja si Super Sub Rendra bisa mencetak gol kemenangan bagi tim Maung Bandung. Menerima umpan back pass tadi dari Eloko, namun sepakannya masih di atas gawang dari Denny Marcel. Oh, tipis sekali. Kita saksikan pemain yang juga pernah menimba ilmu di Diklat Ragunan, Rahmat Afandi. Ya, Afandi mempunyai kekuatan di kaki kiri dan kanan yang sama-sama baiknya. Hanya faktor cedera lah yang membuat penampilan dari pemain ini terkadang tidak stabil. Ya, mengingat emang Afandi pernah mengalami patah kaki yang sangat tragis dan istirahat begitu lama. Abdurrahman, Haryono kali ini, Sahril Ishak. Masih Sahril Ishak kita saksikan. Berikan bola kali ini kepada Rahmat Afandi. Telah berada dalam posisi offside, Jejen Zainal Abidin. Kembali gagal usaha dari anak-anak Bandung yang terperangkap offside. Strategi dari tim Juku Eja tidak begitu banyak berubah apabila mereka melakukan pertahanan, Rendra. Mereka selalu menumpuk pemain yang begitu banyak di sektor pertahanan. Dan kita lihat bagaimana hampir sama dari babak pertama tadi dengan babak kedua. Tapi itu cukup sukses untuk bisa menahan gempuran Persib Bandung. Iya. Kembali Sahril Ishak menjadi motor serangan dari Persib Bandung. Sahril Ishak maksudnya tadi kepada Christian Gonzalez. Datang Haryono. Supriyono. Maman Abdurrahman. Wildan Syah. Kembali Haryono. Kita saksikan kali ini adalah Richard Anono Obiora dan sebuah gol bunuh diri dari Wildan Syah membuat kedudukan menjadi 1-2. PSM Makassar unggul atas Persib Bandung. Sebuah malam yang berat tentunya bagi Jovo Vukovic dan juga malam yang tidak mengenakan bagi Persib Bandung di Stadion Siliwangi malam hari ini. Ya, satu kata Rendra, tragis Rendra, diakhiri dengan gol bunuh diri seorang Wildan Syah. Kita lihat bagaimana tadi pada saat anak-anak dari Juku Eja melakukan serangan balik yang begitu cepat. Anaru Obiora lepas dari kawalan. Kita lihat di sini, umpan yang sangat terukur dari Andi Odang. Ya, Maman terlepas. Dan akhirnya Obiora melakukan flashing, mengumpan ke tengah. Walaupun memang tidak begitu berbahaya, namun kita lihat clearance Wildan Syah membelokkan bola ke gawang. 2-1 untuk Juku Eja.
Sebuah umpan tarik yang dilepaskan oleh Richard Anore Obiora memaksa Wildansyah untuk melakukan gol bunuh diri. Sebuah malam yang sangat tidak mengenakan bagi Wildansyah. Ya, memang terlihat di babak kedua ini begitu banyaknya serangan demi serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan, yaitu di mana Wildansyah bermain. Dan akhirnya kita lihat sangat tragis sekali. Wildansyah tidak bisa meng-clearance bola dengan baik, justru malah membelokkan bola ke gawang. Baihaqi Kaizan kali ini. Masih Baihaqi Kaizan kita saksikan. Diamankan saja tadi oleh Jules Basil Onambele. Ya, sangat sulit tentunya di menit-menit akhir ini bagi tim Maung Bandung untuk menyamakan kedudukan. Walaupun memang masih ada kesempatan, injury time tentunya masih ada. Namun saya pikir dengan kondisi pertahanan yang begitu baik dari tim Ujikue Jaga sedikit sulit untuk kembali mencuri gol. Andi Odang kembali harus ditanduk keluar lapangan. Jovo Čukovic. Ya, bagaimana Jovo sedikit tidak percaya dengan apa yang terjadi, kita lihat. Sementara pelatih yang satu ini, Rendra, terlihat memang sedikit lebih tenang. Tampak Corinus Winkru akan dimasukkan di sisa waktu ini. Dan juga ada Fadli Hariri. Ya, dua nama dipersiapkan. Apabila memang Andi Odang tidak bisa terus bermain, akan diberikan kesempatan kepada Corinus. Dan di sini kita lihat sebenarnya bola tidak begitu berbahaya mengarah kepada Andi Odang. Namun memang sayang sekali usaha atau maksud baik dari Wildansyah untuk membuang bola justru malah membelokkannya ke gawang. Hari buruk tentunya bagi seorang Wildansyah. Kita lihat bagaimana para boto sedikit terdiam dengan apa yang terjadi di lapangan. Persib Bandung adalah tim nomor 2 dengan jumlah rata-rata penonton tertinggi di Jarum Indonesia Super League musim lalu. Dan kapasitas dari Stadion Siliwangi Bandung pun tampaknya memang juga tidak bisa menampung antusiasme yang begitu tinggi dari masyarakat kota Bandung sekitarnya untuk memberikan dukungan kepada tim Maung Bandung. Dan sekali ini adalah Saril Isa, kita saksikan umpan yang sangat baik kali ini, peluang dari Persib Bandung dan sebuah peluang bisa digagalkan oleh PSM Makassar dan kembali datang Haryono. Richard Anore Obiora. Offside Marwan Sayede. Ya, kita lihat bagaimana usaha yang sangat baik tadi. Umpan dari Saril tadi. Sayang sekali memang tidak bisa menjadikan gol penyeimbang. Jules Basil Onambele. Marwan Sayede. Cukup baik kali ini Wildansyah. Memotong bola Marwan Sayede. Diva Tarkas. Andi Odang. Oh. Iya, pelanggaran seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Baihaqi karena memang tidak begitu membahayakan. Namun kita lihat tackling dari belakang mengakibatkan kartu kuning harus diterima oleh Baihaqi Kaizan. Dan Baihaqi Kaizan akan absen di pertandingan Persib Bandung berikutnya menghadapi Persija Jakarta yang notabene adalah mantan timnya. Sebuah kerugian besar tentunya bagi Persib Bandung. Betul. Walaupun mereka masih menyimpan seorang nama seperti Gilang Angga Kusuma. Fadli Hariri tampaknya akan dimasukkan oleh
pelatih Robert Rene Alberts di sisa waktu yang sudah memasuki waktu tambahan. Menggantikan Jackie Passarella, seorang anak muda yang juga tampil sebagai starter di skuad tim Ayam Jantan dari Timur. 2 menit tambahan waktu. Jadi 2 menit yang harus bisa dimanfaatkan dengan sangat sempurna tentunya oleh para pemain Persib Bandung untuk bisa mengamankan 1 poin di malam hari ini. Ya, sedikit memperlambat tempo kita lihat anak-anak dari Jikueja. Ya, ini pun juga memang suatu malam yang sedikit tidak mengenakan bagi Eloko Gonzalez yang kita tahu dia juga pernah bermain atau memulai karirnya di PSM Makassar yang pada malam hari ini tidak begitu banyak mendapatkan pasukan bola yang baik dari sektor-sektor kedua. Tersisa beberapa detik lagi bagi Persib Bandung. Jules Basil Onambele, Corinus Finkru, Marwan Sayede, Andi Odang, kembali kepada Marwan Sayede, masih ada Nova Arianto. Ya, di saat Persib Bandung memerlukan gol, justru mereka mendapatkan tekanan dari serangan-serangan balik. Dan ini satu strategi untuk membuang waktu, Rendra. Memasukkan pemain di menit-menit injury time. Ya, Corinus Finkru menggantikan Richard Anore Obiora. Mantan pemain SFC ini memang sangat memberikan kontribusi dan warna baru bagi tim Jikueja. Yang juga musim lalu berduet dengan Andi Odang di Persebaya Surabaya. Sementara ini para pendukung dari PSM Makassar berharap-harap cemas. Begitu juga dengan para pendukung dari Persib Bandung. Dan sebuah malam yang sangat-sangat tragis terjadi di Stadion Siliwangi Bandung, di mana Persib Bandung mengalami kekalahan 1-2 dari PSM Makassar. Dan Mitra Sepak Bola, bagaimana suasana di Stadion Siliwangi Bandung ini?